Selamat sore ibu-ibu dan bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. 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 Ada sukacita ya pada sore hari ini ya. Penuh kebahagiaan dan ucapan syukur yang sangat besar. Kita panjatkan kepada Allah Bapa di surga. Karena saat ini kita semua boleh berkumpul di dalam rumah Tuhan. Dalam satu momen spesial yang sangat luar biasa. Di mana ada 3 rangkaian acara yang dirangkum di dalam satu momen. Apa aja itu acaranya? Yang pertama, Komisi Perempuan Dorcas GKMI Pati merayakan Paskah Kebangkitan Sang Juru Selamat kita. Yang kedua, merayakan ulang tahun Komisi Perempuan Dorcas yang ke-39. Dan yang ketiga adalah peringatan Hari Kartini GKMI Pati. Sebelum masuk di dalam acara, terlebih dahulu ada satu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Perempuan Dorcas GKMI Pati kepada Ibu Indah Cacmiastuti. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom. Selamat sore ibu-ibu semua, juga selamat sore Bapak Pendeta Michael Salim dan teman-teman semua yang sore hari ini sudah berkenan hadir di acara Komisi Perempuan Dorcas yang sudah kami persiapkan dari beberapa hari yang lalu. Puji syukur kepada Tuhan karena sore hari ini Tuhan izinkan cuaca begitu cerah, sekalipun tadi sempat hujan, tapi kami percaya, kami berdoa, Tuhan Yesus luar biasa menolong kita semua. Hujan reda dan acara di sore hari ini boleh berjalan dengan lancar, itu juga atas kasih dan karunia serta penyertaan Tuhan Yesus yang luar biasa buat Komisi Perempuan Dorcas. Haleluya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Michael Salim yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Terima kasih juga atas kehadiran Ibu Majelis, sekalipun hanya diwakili oleh beberapa Ibu Majelis dan Bapak Majelis belum bisa berkenan hadir untuk sore hari ini. Terima kasih juga untuk bimbingan Bu Pendeta Wara yang sudah bersusah payah membimbing, mengarahkan tim panitia dari Komisi Perempuan Dorcas sehingga acara sore hari ini boleh berjalan dengan lancar dalam pimpinan dan dalam penyertaan Tuhan. Terkhusus saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua pengurus yang terlibat dan terkhusus untuk tim panitia kecil Komisi Perempuan Dorcas yang sudah bekerja keras sehingga mewujudkan semua acara ini dari pagi, malam masih bekerja sampai hari ini tadi mempersiapkan semua ini. Terima kasih untuk ketua tim Bu Marse dan teman-teman. Dan yang saya kasihi, terima kasih juga untuk kehadiran ibu-ibu anggota Komisi Perempuan Dorcas yang saya kasihi, yang luar biasa sore hari ini bersemangat untuk hadir di acara perayaan Paskah dan hari ulang tahun Komisi Perempuan Dorcas yang ke-39 dan terkhusus merayakan Hari Kartini yang menjadi semangat buat kita untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu semua. Ibu-ibu yang saya kasihi, puji Tuhan juga suasana di saat kita merayakan semua boleh berjalan dengan
protokol kesehatan yang luar biasa ketat. Dan mohon maaf jika ibu-ibu juga merasa kurang nyaman dengan adanya kita masih bermasker, kita masih dicek suhu, semua itu demi keamanan kita semua. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik, teramat baik untuk kita. Dan pandemi boleh berangsur-angsur membaik itu karena Tuhan yang mendengar setiap doa-doa kita di saat kita lelah, di saat kita suasana suka, duka atau apapun. Kita berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan menyatakan semua itu. Jangan pernah lelah berpengharapan ya ibu-ibu, kita akan terus maju, kita akan terus semakin berkembang di dalam pelayanan kita. Dan yakin pandemi pasti berlalu. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita harus selalu ngikuti beliau. Ayo ibu-ibu semangat melayani Tuhan. Jangan pernah pudar. Maju terus untuk Komisi Perempuan Dorcas GKMI Pati. Penerusnya harus bertumbuh. Harus menggantikan kita-kita ini nantinya. Selamat Paskah. Selamat menyambut hari ulang tahun Komisi Perempuan Dorcas yang ke-39 GKMI Pati dan selamat merayakan Hari Kartini. Bahagia selalu ibu-ibu, tetap semangat berpelayanan, jangan pernah menyerah karena apapun yang akan kita kerjakan, Tuhan selalu menopang dan memberi pengharapan dan kekuatan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bu Indah yang sudah menyampaikan kata sambutan untuk kita semua. Kita akan mulai acara kita sore hari ini. Mari kita siapkan hati dan kita mengambil saat hening sejenak. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-25, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Mari kita akan sambut dengan satu pujian. Besar anugerah-Mu. Semua
Sebelum kita melanjutkan acara, kita akan terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Dan kami undang Ibu Marsih Purwanti selaku Ketua Panitia untuk memimpin doa. Cek. Mari Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, jikalau sore ini Tuhan sudah menyertai kami semua. Tuhan menganugerahkan kepada kami kesehatan, sehingga kami pada sore ini boleh bersama-sama datang di rumah-Mu ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami ini. Dan kami sungguh mengucap syukur Tuhan jikalau cuaca pada sore hari ini begitu cerah, sehingga kami boleh bersuka cita bersama untuk merayakan Paskah di tempat ini. Kami juga boleh merayakan ulang tahun dari Komisi Perempuan GKM Padi yang ke-39, dan kami juga boleh mengenang akan perjuangan dari Ibu Kartini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan ibadah pada sore hari ini sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu. Dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya, kiranya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang akan memimpin akan ibadah ini, dan kami mengundang Engkau Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan akan acara demi acara pada sore ini sepenuhnya hanya ke dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur serta berserah. Amin. Kubur yang kosong membuktikan bahwa Dia telah hidup, Dia telah mengalahkan maut. Dan sebab Dia hidup, ada harapan untuk kita semua. Dan sebab Dia hidup, maka kita tidak perlu khawatir lagi. Karena hari esok kita ada di tangan Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan satu pujian, sebab Dia hidup. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus telah bangkit, telah mengalahkan maut, telah menebus dosa, seluruh dosa-dosa kita.
Litani 7 perempuan dibangkitkan untuk bekerja bersamanya. Sepanjang sejarah pewartaan Injil, turut berkiprah bersama dengan para murid dan rasulnya. Para perempuan pelopor yang terus-menerus menyalakan obor Injil Kristus. Dengan caranya masing-masing, mereka gigih berjuang, mewarnai dan menggoreskan tanda bahwa yang telah dimerdekakan akan terus memerdekakan. Bahwa yang telah merasakan kebangkitan Kristus akan membangkitkan. Bahwa yang telah mengecap manis kasih-Nya akan terus menebarkannya. Inilah saudari-saudari kita, Lydia, Yunia, Louis dan Eunike, Febe, Trivena dan Trifosa, Maria dan Roda, Damaris. Mawar ini aku bawa untuk mengenang Lydia, saudari dari masa yang terdahulu. Lydia yang berasal dari Tiatira adalah seorang businesswoman yang sukses. Dia bergerak di bidang penyedia kain ungu premium. Lydia berada dalam lingkaran elit pemerintahan, masyarakat, dan bahkan kaum agamawan. Bisnis yang sangat maju telah membuatnya menjadi sangat kaya. Bisnis ini juga memperluas relasinya dan membawanya ke kota-kota di Eropa, termasuk Filipi, di mana ia berjumpa dengan Rasul Paulus dan berkesempatan mendengar pengajaran Paulus. Dari situlah hatinya tergerak untuk menerima Tuhan Yesus. Dia menjadi orang Tiatira pertama yang menerima Yesus. Dan kemudian Lydia membawa seluruh keluarganya untuk dibaptis. Inilah kemudian yang menjadi cikal bakal jemaat di Tiatira. Selain pewarta Injil, ketulusan Lydia nampak dalam pelayanan, dalam kesediaannya menerima dan mensupport Paulus dan rekan pelayanan di rumahnya setelah Paulus keluar dari penjara. Kusematkan mawar ini untuk mengenang Lydia, perempuan yang mandiri dan sukses, suka belajar, bergiat dalam pewartaan Injil, dan rela mempersembahkan dukungan total dalam pelayanan Injil. Mawar ini kubawa untuk mengenang Yunia, seorang saudari yang bahkan keberadaannya tidak kita sadari. Yunia disebut Paulus sebagai seorang rasul yang bahkan telah menjadi pengikut Kristus sebelum Paulus. Nama Yunia disejajarkan dengan para rasul pendahulu Paulus.
menunjukkan betapa terpandangnya Yunia dalam perkembangan gereja di masa itu. Kegigihan dan keberanian Yunia juga telah teruji ketika ia dipenjara karena mewartakan Injil. Namun sayang, dalam sejarah gereja, sering Yunia disalahpahami, dituturkan, dikisahkan sebagai seorang laki-laki. Maka hari ini, kusematkan mawar ini untuk Yunia, seorang perempuan yang berani, gigih, dan ketokohannya diakui sebagai rasul. Mawar ini kubawa untuk mengenang dua Lois dan Eunike, nenek dan ibu Timotius. Kedua perempuan ini adalah tim yang sangat kompak dan visioner dalam mendidik dan mempersiapkan generasi pemimpin. Lois dan Eunike telah membuktikan bagaimana pendidikan iman yang benar telah menjadi warisan turun-temurun yang berharga. Fokus mereka pada pendidikan anak telah menjadi teladan sepanjang zaman, bahwa komitmen dan ketekunan mengembalikan dasar pendidikan utama di dalam keluarga. Bahwa selain mengasuh, seorang perempuan adalah juga sebagai pendidik. Hari ini, kusematkan mawar ini sambil mengingat Lois dan Eunike sebagai pendidik yang berkomitmen dan visioner. Ini kubawa untuk mengenang dua saudari yang istimewa, Trifena dan Trifosa dari Ikonium. Trifena berarti cantik jelita dan Trifosa berarti lembut. Namun jangan salah mengartikan mereka sebagai perempuan yang lemah, yang takut mengotori tangannya dan gaunnya. Sebab mereka adalah saudari yang dipuji Paulus sebagai orang-orang yang rela membanting tulang, bekerja sampai habis tenaga bagi pelayanan. Pujian ini bukan tanpa alasan, sebab memang Trifena dan Trifosa menunjukkan dukungan pelayanan sampai yang luas. Mereka mendukung pekerjaan Injil dengan kekayaan, mengajar orang-orang muda, melayani orang miskin, menjamu, dan menyediakan kebutuhan para pelayan Injil seperti halnya Paulus. Sungguh mereka telah bekerja keras bagi Injil. Maka kusematkan mawar ini untuk Trifena dan Trifosa yang dipuji karena rela bekerja sampai habis tenaga bagi Injil. Mawar ini kubawa
untuk mengenang Febe, seorang pelayan dari jemaat di Kangkrea. Febe telah melampaui perempuan sejamannya dalam pelayanan sebagai diaken. Bahkan Febe juga yang dipercaya untuk membawa surat yang ditulis Paulus di Korintus ke Roma. Selain itu, Febe juga disebut sebagai prostatis, yaitu pelindung sekaligus penyantun gereja dan pelayanan Paulus. Peran Febe yang sedemikian signifikan menunjukkan bahwa ia bukan sekedar perempuan terpandang, namun ia adalah seorang pemimpin. Akan kusematkan mawar ini sambil mengingat kehandalan Febe sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Mawar ini untuk mengenang Maria Ibu Yohanes Markus dan Roda pelayannya. Alkitab mencatat ada tindakan penting dari Maria dan Roda. Sebagai seorang perempuan, ibu rumah tangga biasa, ternyata Maria menyimpan keberanian yang mencengangkan. Bagaimana tidak, ketika Petrus baru saja dibebaskan malaikat Tuhan dari penjara dalam pelariannya, Petrus teringat pada Maria dan berniat berlindung di rumah Maria. Itu berarti Petrus yakin bahwa ia dapat mengandalkan Maria. Maria tahu ia mengambil resiko besar sebab ia akan berhadapan dengan Nero yang kejam. Selain itu, keberanian Maria nampak juga melalui rumah yang dipakai sebagai tempat bersekutu dan berdoa. Ketika banyak orang percaya terserak, berlari, sembunyi dari tekanan dan aniaya pemerintahan Nero, ia justru memakai rumahnya sebagai tempat beribadah. Satu pujian juga kita berikan untuk Roda, pelayan di rumah Maria, yang mengenal suara Petrus. Ini artinya, walau kedudukannya hanya sebagai pelayan, tetapi ternyata ia telah sering mengikuti pengajaran Petrus, sehingga ia dapat mengenal suara Petrus. Kusematkan mawar ini untuk Maria dan Roda yang adalah tim yang kompak dalam menghidupkan gereja rumah pada awal penyebaran Injil. Ku bawa mawar ini untuk mengenang Damaris, seorang saudari yang namanya disebut sejajar dengan para majelis Areopagus di Athena. Keberadaan Damaris di antara orang-orang
orang penting di Areopagus itu menunjukkan bahwa Damaris adalah sesuatu yang istimewa. Sebab Areopagus adalah tempat untuk kaum Stoa dan Epikurus, kaum terpelajar, untuk mendiskusikan pemikiran-pemikiran filsafat. Dan biasanya kaum perempuan tidak hadir dalam forum diskusi itu. Maka ketika ia menjadi satu-satunya perempuan yang ada di sana, tentu itu menjadi hal yang istimewa. Ia melampaui perempuan di zamannya sebagai pemikir kaum cendekia. Keistimewaan lain adalah ketika Paulus mengajar dalam forum debat itu dan ditolak, bahkan diejek banyak orang. Damaris membuka hati untuk menerima Kristus Yesus. Ia disebut menggabungkan diri dalam kumpulan orang percaya dan pasti kemudian sesuai kapasitasnya, ia punya pengaruh yang besar bagi perkembangan jemaat Athena. Karena Paulus menyebut namanya secara khusus di dalam suratnya. Maka untuk Damaris yang cerdas, mau belajar dan bergiat dalam pelayanan, aku sematkan mawar ini. Mari para ibu dan bapak, dengan penuh sukacita kita akan sambut dengan satu pujian, Hidup, Hidup. Ya, shalom ibu-ibu kaum perempuan dari Komisi Perempuan Dorcas GKM Pati. Selamat sore.
kita akan bersama-sama masuk di dalam pemberitaan sabda firman Tuhan. Dalam rangka memperingati Hari Paskah, sekaligus juga hari ulang tahun ke-39 Komisi Perempuan Dorcas dan juga memperingati Hari Kartini. Saya mengajak kita dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena sore hari ini sukacita kami meluap-luap di hadapan Tuhan. Karena melalui persekutuan ini kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh mengenang beberapa perempuan yang namanya tercatat di dalam Alkitab. Yang hari ini, sore ini kami mau belajar bagaimana kami juga dapat menjadi seperti mereka. Menjadi perempuan-perempuan di tangan Tuhan untuk menghasilkan satu karya pelayanan. Baik di dalam komunitas kami maupun juga di tengah-tengah masyarakat kami. Oleh karena itu Tuhan, pada sore hari ini kami membuka hati kami. Dan kami memohon kiranya Roh Kudus Engkau taruh di dalam hati kami, sehingga oleh pekerjaan Roh Kudus hati kami dibukakan untuk dapat menerima firman Tuhan, memahami firman Tuhan ini, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi sumber inspirasi bagi kami untuk bagaimana kami juga berkarya sebagai perempuan-perempuan di hadapan Tuhan yang membanggakan Tuhan dan juga berguna bagi masyarakat kami. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak, Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada juga Bapak di sini, ada Pak Paulus Eko Wibowo dari GKMI Pati Cabang Karangwagi bersama dengan istri, selamat datang. Tuhan memberkati. Baik, Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu dari surat Galatia pasalnya yang ketiga ayat 26 sampai ayat 29. Galatia pasalnya yang ketiga ayat 26 sampai ayat 29. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Ibu-ibu silakan menyimak dan meresapi sampai jauh ke dalam hati kita. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kaum perempuan GKMI Pati, hari ini ya sungguh merupakan hari yang istimewa bagi kita semua, bagi Komisi Perempuan Dorcas. Mengapa? Tadi sudah disampaikan bahwa sore hari ini kita memperingati 3 momen penting sekaligus. Kita memperingati Paskah, hari kebangkitan, hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Lalu kedua, kita juga mau merayakan hari ulang tahun Komisi Perempuan Dorcas yang ke-39. Dan kita juga mau memperingati hari Kartini. Maka saya mau mengatakan kepada ibu-ibu semuanya, kepada kaum perempuan semuanya, maka hari ini merupakan momen apresiasi bagi bagi ibu-ibu sekalian,
ya, momen apresiasi sekaligus juga peneguhan, ya, penegasan, ya, bahwa peran perempuan di dalam kehidupan ini sesungguhnya sangat signifikan. Nah, dengan mengangkat satu tema yang luar biasa ini, ya, tema ini luar biasa, rekan sekerja yang handal, ya, tentu ibu-ibu harus memahami betul bahwa tema ini bukan hanya sekedar tempelan, tetapi tema ini menjadi sungguh-sungguh harapan bagi kita. Harapan bagi ibu-ibu, kaum perempuan GKMI Pati, supaya apa? Supaya semakin bergiat di dalam kiprah, di dalam pelayanan, ya, dan ruang gerak yang lebih luas lagi. Sebagaimana R.A. Kartini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, yang telah meletakkan dasar-dasar kegerakan kaum perempuan bagi kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Tetapi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua tentu yang mendasari bukan hanya kegerakan dari R.A. Kartini, ya, bukan hanya pemikirannya, bukan hanya kiprah-kiprahnya, tetapi kita mau melihat bagaimana kaum perempuan itu justru, ya, kegerakannya itu mendapat pijakan yang utama itu dari Alkitab. Itulah dasar kita, itulah dasar kegerakan dari kaum perempuan. Dicatat dan ada di dalam Alkitab kita. Nah, kita melihat teks kita tadi, ya ibu-ibu, ya, dari Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Teks ini dengan jelas memperlihatkan kepada kita semua bagaimana penebusan Kristus itu, ya, melalui penebusan Kristus itu, maka tidak ada lagi yang namanya batasan-batasan diskriminasi. Ya. Semuanya, siapapun yang telah percaya, dikatakan firman Tuhan, yang telah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dia berhak menerima janji Allah. Dan Alkitab mencatat, tidak peduli apa suku bangsanya, bagaimana status sosialnya, apakah gendernya dan lain sebagainya, ya, dikatakan bahwa, ya, semuanya satu di dalam Tuhan. Tidak ada orang Yahudi, kata Paulus, ataupun orang Yunani. Tidak ada lagi orang merdeka atau hamba atau budak. Tidak ada lagi laki-laki atau perempuan. Tetapi semuanya itu satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini artinya ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa, ya, di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus itu yang namanya segala pembedaan yang dibuat, yang diciptakan oleh manusia itu dipatahkan. Ya, tidak ada lagi pembedaan. Tidak ada lagi yang namanya diskriminasi atas nama suku, antar golongan, antar gender, antar kelas, dan lain sebagainya. No, tidak ada lagi. Ya. Tidak ada lagi kekerasan dan penindasan atas dasar apapun. Dan tidak ada lagi yang namanya the outsider. Orang yang dipinggirkan dalam kehidupan ini, dengan alasan apapun, itu tidak ada lagi. Sebab apa? Semua kedudukannya itu sama di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, prinsip ini juga berlaku dalam kaitannya dengan peluang dan ruang kaum perempuan dalam berkiprah dalam pekerjaan Injil, dalam perkabaran Injil. Perhatikan, ya, di dalam Alkitab kita ini, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan dapat dengan mudah menemukan, ya, para perempuan yang terlibat penuh, ya, bersama-sama dengan para murid laki-laki yang lainnya. Ya, mereka bermitra, mereka berkiprah bersama-sama di dalam pelayanan. Dan lebih daripada itu, ya, sebagai pimpinan Tuhan Yesus, ya, sebagai pemimpin, ya, juga
memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi kaum perempuan. Di mata Yesus, keberadaan perempuan, di mata Yesus, potensi perempuan, sumbangsi kaum perempuan itu disapa, didengar, disembuhkan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada banyak dicatat di dalam Alkitab. Contohnya Maria Magdalena, Maria ibu Yesus. Lalu kita juga mengenal Hana, seorang nabiah. Ada Yohana, ada Marta, dan lain-lain. Lalu dalam perkabaran Injil yang mula-mula, di mana Paulus mulai berkarya, kita juga sangat mengenal sosok perempuan yang disebut bersama-sama dengan Rasul Paulus. Di antaranya adalah Priscilla, Dorcas, dan lain-lain. Wah, itu sudah sangat kita kenal ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita sering membaca. Tetapi sore ini kita juga sama-sama melihat bagaimana ada nama-nama perempuan yang telah menorehkan dalam sejarah perkabaran Injil yang mula-mula itu, tetapi namanya mungkin asing bagi kita. Namanya mungkin tidak begitu kita kenal. Seperti Priscilla, Dorcas, Maria, dan lain sebagainya. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana ya ibu-ibu menuturkan narasi tentang perempuan-perempuan itu. Ya. Tetapi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau kita melakukan telaah, kita melakukan penelusuran referensi, maka kita akan mendapati sungguh luar biasa ternyata ya, karya dan kiprah orang-orang tadi, perempuan-perempuan tadi yang sudah dibacakan oleh 7 ibu-ibu tadi. Sebenarnya ada 9 nama, tetapi ada yang 2 jadi 1 tadi ya. Ya, itu luar biasa. Maka saya akan mengajak kita untuk melihat sekilas lagi. Yang pertama tadi adalah Lydia. Itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15 dan Kisah Para Rasul 16 ayat 40. Ternyata dari sana, dari penelusuran dan telaah referensi, kita dapat mengetahui bahwa Lydia ini, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia bukan hanya sekedar penjual kain ungu. Tadi dikatakan bahwa kain ungu itu adalah kain untuk kalangan pejabat, untuk kalangan pemimpin-pemimpin, orang-orang kaya. Tetapi Lydia ini juga seorang businesswoman tadi dikatakan. Businesswoman yang sangat berpengaruh. Terutama oleh karena memang pergaulannya sangat luas. Dan bahkan pergaulannya itu lebih cenderung kepada kaum elit. Dan ini merupakan satu keuntungan sendiri bagi pekerjaan Injil pada waktu itu. Karena memang pengaruhnya ini luar biasa. Pergaulannya yang luas ini luar biasa. Dikatakan tadi bahwa dia adalah pekabar Injil yang pertama di Tiatira. Bahkan dia adalah orang yang pertama merintis gereja di kotanya. Itu Lydia. Lalu yang kedua ada Yunia atau Yunias. Kalau firman Tuhan di dalam Roma pasal 16 ayat 7 juga mengatakan Yunia ini adalah Yunias. Tadi dikatakan bahwa nama ini sering disalahpahami sebagai laki-laki, padahal dia seorang perempuan. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, walau hanya 1 ayat saja yang mencatat tentang dirinya, kita dapat melihat, memperhatikan di situ, Paulus justru menyebut Yunia atau Yunias ini sebagai rasul. Ini luar biasa. Apalagi Paulus menyejajarkan dia dengan rasul Petrus dan rasul-rasul lain. Wah, ini luar biasa. Seorang perempuan mendapatkan julukan atau panggilan disebut sebagai rasul yang memang pada waktu itu hanya diberikan kepada kaum laki-laki. Tetapi Paulus dengan sangat jelas menyejajarkan dia adalah rasul sama seperti Petrus dan rasul-rasul lainnya. Lalu tadi kita membaca tentang Lois dan Eunike.
2 Timotius 1 ayat 5. Kalau ini kita semua sudah tahu ya ibu-ibu, ya bahwa Lois dan Eunike ini adalah nenek dan ibu dari Timotius yang komitmennya ini luar biasa dalam mempersiapkan generasi penerus pemimpin masa depan yang tidak diragukan lagi. Lalu kita juga melihat Febe, ya, Roma pasal 16 ayat 2. Banyak yang tidak tahu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Febe ini adalah seorang diaken. Wah, diaken itu adalah jabatan yang terhormat pada waktu itu. Dan seorang diaken itu mensyaratkan satu kualifikasi yang tidak main-main. Yaitu ada semua dicatat di dalam Alkitab kita. Lalu dikatakan bahwa Febe ini juga adalah seorang pelindung dan penyantun. Dia adalah penyandang dana bagi gereja pada waktu itu. Dan tadi juga kita mendengar salah satu ya, bukti bahwa Febe ini adalah seorang yang luar biasa itu ketika dia dipercaya oleh Paulus untuk menghantarkan surat ke Roma, dari Korintus ke Roma. Lalu yang kelima, Trifena dan Trifosa, Roma 16 ayat 12. Sama dengan perempuan-perempuan yang lain tadi, ya, namanya hanya disebut satu ayat saja di dalam Alkitab. Tetapi bukan berarti bahwa peran dari Trifena dan Trifosa ini gak ada apa-apanya. Ya, bukan berarti bahwa ya, peran mereka ini kecil. Perhatikan tadi ada sesuatu yang unik ketika mendengar penuturan. Trifena dan Trifosa ini sesungguhnya bukan hanya nama, tetapi juga julukan. Masih ingat julukannya apa? Trifena dan Trifosa itu adalah julukan, yaitu si cantik dan si lembut. Nah, coba ibu-ibu bayangkan ketika ya, si cantik dan si lembut itu disebut oleh Paulus ya, sebagai orang yang bekerja membanting tulang. Ya. Mungkin dalam bayangan kita si cantik, si lembut itu kelemak-kelemek begitu. Tetapi Paulus mengatakan bahwa si cantik dan si lembut ini membanting tulang. Ini yang mau ditekankan apa? Bahwa mereka ini adalah orang yang bekerja dengan penuh totalitas. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan memang benar ya, bahwa kiprahnya ya, dalam mendukung pekerjaan Injil dengan kekayaannya ini luar biasa. Mengajar orang-orang muda, melayani orang-orang miskin, lalu menjamu dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan para pelayan Injil. Ini dituturkan ya, luar biasa. Lalu berikutnya Maria, ibu Yohanes Markus dan Roda. Atau kalau di dalam Alkitab disebut juga dengan Rode. Ya, dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12 sampai 15. Maria ibu Yohanes Markus ini, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, adalah seorang perempuan parubaya yang pemberani. Karena tadi dikatakan dia membuka pintu rumahnya untuk tempat persekutuan. Dan bahkan dia mau menerima Petrus yang pada waktu itu baru keluar dari penjara. Ya, ini artinya bahwa dia mengambil resiko akan keselamatan dirinya sendiri. Karena kita tahu bahwa situasi pada waktu itu yang namanya kekristenan ini sangat dibenci oleh Kaisar Nero. Ya, kekejaman Kaisar Nero itu sudah luar biasa banget terhadap orang-orang Kristen. Ya, maka ketika dia berani membuka pintu rumahnya, bahkan menerima Petrus yang notabene ya, seorang ya, napi ya, yang baru saja keluar dari penjara, ini berarti dia berani mengambil resiko. Lalu ada Roda atau Rode, seorang pelayan di rumah Maria, yang pada waktu itu ketika dia mendengar suara Petrus di depan, dia tahu, oh itu Petrus. Ya, karena pada waktu itu situasi mencekam dan mereka takut untuk membukakan pintu. Tetapi ketika ada Roda mengatakan dan mengatakan itu Petrus, karena dia sering mendengar Petrus mengajar, Petrus berkhotbah. Ya, Roda perannya juga luar biasa. Lalu ketujuh tadi ada Damaris, Kisah 17 ayat 34. Namanya
hanya disebut satu kalimat saja, tetapi tidak mengurangi arti pentingnya. Karena apa? Karena firman Tuhan mencatat bahwa Damaris ini adalah seorang anggota Areopagus. Ibu-ibu tahu Areopagus itu adalah semacam kelompok, semacam komunitas. Di dalamnya itu hanya ada orang pemikir-pemikir, ya, filsuf-filsuf, orang pinter yang kerjanya itu diskusi. Tidak ada perempuan pada waktu di dalam komunitas itu. Tetapi Damaris, dia ada di dalam forum yang terhormat pada waktu itu. Bahkan dia ikut berdiskusi, bahkan dia ikut berdebat. Dan Paulus mencatat Damaris adalah pengikut yang setia. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa perempuan-perempuan yang namanya disebut dengan penuh hormat oleh Paulus itu telah dianggap dan diakui sebagai rekan sekerja Paulus yang luar biasa. Bahkan ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, baik pada masa Tuhan Yesus maupun juga pada masa Paulus, para perempuan, ya, ada banyak kaum perempuan, orang-orang perempuan yang dicatat menjadi rekan sekerja yang hebat, yang sungguh dapat diandalkan. Dan sejarah gereja mencatat, Bapak Ibu, betapa signifikannya peran kaum perempuan pada waktu itu. Dan ini cocok sekali ya, kalau kita melihat jauh ke belakang, cocok sekali dengan sebutan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada perempuan sebagai penolong. Artinya sebagai mitra dalam kehidupan ini. Artinya perempuan itu sebagai rekan sekerja. Dan sampai saat ini, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang namanya kemitraan antara laki-laki dan perempuan itu, ya, itulah yang telah membuat pelayanan gereja, ya, yang membuat gereja itu semakin maju, semakin bertumbuh. Dan oleh karena itu yang namanya saling bantu, saling topang, bersinergi ini perlu terus ditingkatkan. Supaya apa? Supaya kemajuan gereja itu betul-betul bisa dapat terwujud. Supaya pertumbuhan gereja itu betul-betul dapat nyata. Supaya yang namanya Injil itu dapat terus diberitakan, ya, sehingga banyak orang dimenangkan. Nah, maka ya, pada sore hari ini ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, saya mengajak, ya, semua kaum perempuan, ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, saya mendorong ibu-ibu semuanya untuk dapat tetap percaya diri, untuk berpikir terbuka, dan untuk terus-menerus mengembangkan potensi diri, ya, untuk terus-menerus giat di dalam berpelayanan. Ini adalah, ya, sebuah panggilan bagi kita semua. Dan memang untuk mewujudkannya itu tidak gampang. Karena apa? Karena butuh, ya, hati yang bijaksana untuk kita dapat membagi waktu kita. Waktu bekerja, waktu untuk keluarga, waktu untuk berpelayanan. Ya, kita harus bijak di dalam membagi waktu kita. Ya. Tetapi kalau kita melakukan itu, ya, dengan bermitra di dalam keluarga, bermitra di dalam gereja, bermitra di dalam masyarakat, maka kita pasti bisa. Oh, Tuhan itu menciptakan kaum perempuan itu dengan potensi yang luar biasa. Ya, itu semuanya sangat jelas. Tuhan menciptakan kaum perempuan itu dengan potensi yang luar biasa. Oleh karena itu, mari sebagai kaum perempuan GKMI Pati kita berkiprah. Kita wujudkan. Kita nyatakan apa yang menjadi panggilan kita. Potensi-potensi yang luar biasa yang ada di dalam diri kita. Belajar dari tokoh-tokoh perempuan. Belajar juga dari R.A. Kartini. Bahkan nanti ya, kita juga mau melihat ketika hari ulang tahun ada sosok tokoh perempuan yang luar biasa, ya, yang
namanya dicatat dan selalu disebut dalam pergerakan sejarah GKMI Pati. Selamat hari ulang tahun yang ke-39 ibu-ibu kaum perempuan GKMI Pati. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan kepada kami di kesempatan yang istimewa ini. Kami mohon kiranya apa yang sudah kami dengarkan ini Tuhan, sungguh-sungguh menjadi inspirasi bagi kami semua. Untuk kami juga di hadapan Tuhan melakukan kiprah kami, pelayanan kami semakin luar biasa. Kami siap untuk Tuhan pakai, kami siap untuk bermitra dengan laki-laki atau dengan siapapun juga Tuhan, demi kemajuan perkabaran pekerjaan Injil Tuhan di muka bumi ini. Kami mohon Tuhan, berikan kepada kami kesatuan hati. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan, yang dapat merugikan kami sebagai kaum perempuan, yang membuat kami justru tidak dapat mewujudkan apa yang menjadi kiprah kami akan semua potensi yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan, tolong kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Meteraikan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Michael yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Di penghujung acara perayaan Paskah ini, mari kita bersama-sama menyanyikan satu pujian, Besar Setiamu. Besar setiamu ya Allah Bapa, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Terpuji nama Tuhan, satu acara telah kita lalui dan kita saat ini masuk di dalam acara yang kedua, yaitu ucapan syukur hari ulang tahun ke-39 Komisi Perempuan Dorcas GKMI Pati.
Mari kita sambut dengan memberikan tepuk tangan yang meriah.
Saya mengundang untuk bisa maju ke depan. Yang pertama, Ketua Komisi Perempuan Dorkas GKMI Pati, Ibu Indah Catsmiastuti. Yang kedua, Ketua Panitia, Ibu Priscilla Marsih Purwanti. Yang ketiga, Pembimbing Komisi Perempuan Dorkas, Ibu Pendeta Woro Atiati Retno Widuri. Berikutnya adalah perwakilan anggota Komisi Perempuan Dorkas yang paling senior, dan ini akan diwakili oleh Makba. Berikutnya perwakilan anggota Komisi Perempuan Dorkas termuda, dan ini akan diwakili oleh Ibu Heni. Mari ibu-ibu semua, dengan bertambahnya usia Komisi Perempuan Dorkas GKMI Pati ke-39 ini, bersama-sama kita akan menyanyikan Selamat Ulang Tahun. Bapak Pendeta Michael Salem untuk memimpin doa syukur dan doa penutup. Mari ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mau bersama-sama untuk menaikkan syukur kita melalui doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Di tengah-tengah sukacita kami, di tengah-tengah syukur kami boleh merayakan penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan kepada Komisi Perempuan Dorkas GKMI Pati 39 tahun dalam kiprah, dalam pelayanannya di tengah-tengah umat-Mu GKMI Pati dan juga di tengah-tengah masyarakat. Kami sungguh Tuhan menyatakan di hadapan-Mu, kalau selama ini
Komisi Perempuan Dorcas melalui pengurus, melalui anggota-anggotanya sudah Tuhan pakai untuk berkiprah baik di gereja, di dalam maupun di luar, dengan melakukan banyak kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan iman kami semua. Itu semua adalah karena campur tangan Tuhan. Kami hanya melakukan apa yang menjadi bagian kami. Pemiliknya adalah Engkau. Pemimpin kami adalah Engkau, Tuhan. Dan kehendak yang kami lakukan adalah kehendak Engkau. Oleh karena itu, biarlah di dalam peringatan dan perayaan yang penuh dengan sukacita ini, 39 tahun Komisi Perempuan GKMI Pati, Komisi Perempuan Dorcas, biarlah ini boleh menjadi semangat kami untuk kami dapat lebih lagi Tuhan pakai. Kami siap untuk Tuhan pakai sebagai rekan sekerja Engkau, Tuhan. Kami siap untuk bermitra dengan siapapun juga demi kemajuan pekerjaan Injil di tengah-tengah dunia ini. Kami mendoakan dan menyerahkan untuk semua pengurus kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati pelayanan mereka. Bahkan ketika ada regenerasi, biarlah Tuhan juga memakai siapapun juga yang nantinya akan meneruskan pelayanan maupun kepemimpinan di Komisi Perempuan Dorcas GKMI Pati ini. Tuhan akan pakai mereka, Tuhan akan sertai mereka, Tuhan akan urapi tangan-tangan dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa jika ada hal-hal yang selama ini di dalam persekutuan kami ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah satu momen yang baik untuk kami juga bertelut di hadapan Tuhan, untuk kami menyadari akan kesalahan dan dosa kami, sehingga di hadapan Tuhan kami ingin untuk lebih baik di hari-hari mendatang. Terima kasih Bapa di sorga untuk sukacita pada sore hari ini. Sekali lagi, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk 39 tahun usia Komisi Perempuan Dorcas GKMI Pati. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terpuji nama Tuhan. Doa kita Komisi Perempuan Dorcas mengepakkan sayapnya, terus berkembang, makin berkiprah, terus melayani dan menjadi teman sekerja Allah untuk melayani lebih lagi. Nah, sekarang kita tiba pada satu acara lagi, yaitu acara kita memperingati Hari Kartini GKMI Pati. Dan langsung saja saya panggil Ibu Prawati Indiah untuk memimpin acara ini. Akan Hari Kartini, kami mengajak ibu-ibu untuk bangkit berdiri dengan Bapak tentunya untuk kita menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Boleh bertepuk tangan dengan sukacita. Putri Indonesia
ini dan untuk mengapresiasi para ibu yang sudah berkenan memakai kebaya, dari panitia akan memilih 5 ibu. Ini bukan berarti lomba atau untuk menang ada juara ya Ibu. Ini hanya apresiasi agar kita merasa bahwa kita masih mencintai kebaya kita sebagai busana nasional kita. Untuk itu kami ingin mengundang dari 5 ibu untuk hadir berdiri di sini. Kami memanggil Mbak Puji, kemudian kami memanggil Ibu Sieni, kemudian kami memanggil Ibu Jenny Manuro, dan kami memanggil Ibu Nitya, dan yang terakhir kami mengundang keluarga Bapak Paulus untuk berada berdiri. Beliau ini sangat kompak sekali, jadi kami mengundang. Sekali lagi kami mengundang Ibu Sieni, sekaligus juga Ibu Jenny. Kami minta tolong salah satu ibu untuk membawakan hadiahnya sekaligus 5. Jangan dilihat ini ya Pak hadiahnya, tetapi inilah apresiasi dari panitia untuk ibu-ibu terkasih dan keluarga Bapak. Terima kasih, sekali diambil gambarnya sekalian Pak Mike. Tepuk tangan untuk ibu-ibu kita pada sore hari ini. Kembali. Sebelum acara terakhir pelepasan balon, cepat saja ya Ibu karena balonnya sudah pada kempes. Kami mengundang para ibu dari GKMI Pati yang bulan ini berulang tahun. Kami mengundang Ibu Kolianwa, Ibu Edi, apakah ada? Ibu Esther Suyanti, Ibu Hongnyo, Ibu Priyani, dan Ibu Simon atau Ibu Mariam Rini Susanti, adakah beliau? Kalau tidak ada, kami minta Mbak Undari untuk memberikan, Ibu Woro bisa menyerahkan hadiah ulang tahun. Ibu Priyani, Mbak. Terima kasih, sekali diambil gambarnya, Bu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dan ibu-ibu, acara hari ini sudah selesai, tapi masih ada satu acara pelepasan balon di depan. Untuk itu kami persilahkan ibu-ibu nanti ke depan untuk ada 39 atau mungkin kurang, tapi bagi ibu-ibu yang ingin memegang boleh, dan acara ini akan dipandu oleh Ibu Novi. Ya, ya, oke. Kalau sudah semua balonnya, kita akan hening sejenak ya, kita akan hening sejenak. Ya, yuk. Ya, ya di balon ini telah tertulis harapan-harapan kita ya. Yuk kita dengarkan aba-aba ya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, biarlah harapan kita semakin membubung tinggi ke udara. Amin ya. Yuk.